administrasi layanan khusus di sekolah. Nah, mungkin teman-teman belum mengetahui ya apa itu administrasi layanan khusus, bagaimana pengelolaannya, apa yang dimaksud dengan layanan khususnya. Nah, di sini akan insya Allah akan menjelaskan dan memberitahu kepada teman-teman berdasarkan pengetahuan saya. Nah, ini administrasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam sekolah karena dia merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah atau yang lebih kita kenal dengan MBS. Nah, MBS ini yang efektif dan efisien. Nah, administrasi ini pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran di sekolah. Dan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi administrasi ini sangat penting dalam sekolah karena merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah. Nah, jenis layanan ini banyak di sekolah-sekolah. Umumnya pada setiap sekolah mempunyai layanan-layanan khusus yang sama, namun berbedanya di bagian pengelolaan atau pelengkapannya bagi siswa maupun gurunya di sekolah tersebut. Jadi setiap layanan khusus sekolah itu sama, contohnya seperti perpustakaan. Di mana-mana di sekolahnya pasti memiliki perpustakaan, UKS, begitu di mana-mana pasti ada UKS-nya di sekolah tersebut. Nah, jadi intinya layanan khusus ini ada di setiap sekolah-sekolah, namun perbedaannya cara pengelolaan atau penempatan layanan khusus tersebut. Nah, ini ada beberapa bentuk layanan khusus di sekolah. Yang pertama adalah perpustakaan. Nah, teman-teman mungkin nggak asing ya mengenai perpustakaan ini. Nah, perpustakaan itu adalah salah satu perpustakaan yang tergabung pada suatu buah sekolah. Nah, dikelola oleh sekolah sepenuhnya dengan tujuan utama untuk memperlancar dan memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini perpustakaan ini sangat bermanfaat bagi siswa maupun di sekolah. Fungsinya adalah salah satunya yang pertama adalah fungsi pendidikan. Nah, dalam perpustakaan ini siswa dapat menambah pengetahuan dengan berbagai literasi bacaan. Nah, yang kedua adalah fungsi informasi. Nah, fungsi informasi ini di perpustakaan tersebut siswa dapat menggali sumber-sumber informasi berdasarkan sumber-sumber yang baik. Contohnya pada buku-buku. Nah, siswa bisa membaca dan menggali informasi dari buku tersebut. Nah, yang ketiganya adalah rekreasi. Nah, rekreasi ini adalah sarana hiburan. Jadi nanti jika siswa mudah bosan, nah bisa ke perpustakaan untuk membaca seperti komik, naskah ataupun yang lain-lainnya yang bisa menghibur bagi siswa. Nah, yang keempat adalah fungsi penelitian. Nah, fungsi penelitian ini dimaksudkan bahwa perpustakaan ini dapat menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang akan dicari. Jadi banyak ya manfaat atau fungsi dari perpustakaan ini. Nah, yang terakhir adalah fungsi penyaluran hobi. Nah, di perpustakaan ini siswa bisa menyalurkan kegemarannya, seperti ada siswa yang punya kegemaran membaca. Nah, bisa menyalurkan hobinya di perpustakaan dengan membaca berbagai buku yang ada di perpustakaan. Nah, di sini ada di perpustakaan ini adanya pengelolaan. Yang pertama adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini adalah mengumpulkan atau mengkelompokkan cabang-cabang ilmu berdasarkan cabang-cabang ilmu. Nah, yang kedua adalah katalogasi. Katalogasi ini memberikan nomor indeks pada buku tersebut. Nah, yang ketiga adalah stempel. Nah, setelah memberikan nomor indeks, nah langsung di-stempel oleh pihak perpustakaan yang ada di perpustakaan tersebut. Dan selanjutnya itu memberikan nomor. Nah, supaya bukunya mudah untuk dikelola, maka diberikanlah nomor. Nah, selanjutnya itu pengaturan peletakan buku. Nah, setelah beberapa persiapan sudah terselesaikan, nah barulah langsungnya diatur peletakan buku berdasarkan cabang-cabang ilmu, jenis-jenis buku maupun tergantung oleh perpustakaan itu masing-masing. Nah, di sini peran guru adalah yang pertama memperkenalkan buku, yang kedua adalah memilihkan buku-buku yang akan dibeli, yang ketiga adalah mempromosikan, yang keempat adalah melibatkan siswa tersebut untuk aktif dalam perkembangan perpustakaan tersebut. Nah, yang kedua adalah layanan khususnya adalah laboratorium. Laboratorium ini adalah tempat siswa atau guru melakukan kegiatan ilmiah sepertinya praktek maupun pakai IPA maupun praktek yang berhubungan untuk kegiatan ilmiah. Nah, di sini sebelum melakukan atau memakai labor, nah perencanaan penggunaan labor harus diketahui dulu. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah jenis labor. Nah, apa jenisnya? Apakah labor IPA, labor IPS maupun labor-labor yang lainnya. Nah, yang kedua adalah pihak yang menggunakan. Pihak yang menggunakan itu guru
mata pelajaran apa yang akan menggunakan labor tersebut. Nah, yang ketiga adalah waktu eh, yang akan digunakan dalam praktek tersebut. Nah, yang keempat adalah peralatan. Nah, peralatan yang dapat digunakan untuk praktek bidang atau mata pelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah jenis bidang studi. Nah, bidang studi apa yang melakukan kegiatan tersebut? Misalkan bidang studi IPA, kimia, biologi, maupun yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah topik bahasan. Nah, apa topik bahasan yang akan diujikan atau yang akan dipraktekkan di dalam labor tersebut? Nah, di sini peran guru hanyalah sebagai pemandu dalam melakukan kegiatan-kegiatan praktek. Nah, layanan khusus yang ketiga adalah UKS. Nah, UKS ini mungkin nggak asing lagi ya bagi teman-teman. Nah, UKS ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan bagi siswa. Nah, ruang lingkup dari UKS ini adalah mungkin memberikan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan. Pembinaan ini itu berkaitan dengan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Nah, selanjutnya layanan khususnya itu yang keempat adalah kafeteria atau yang lebih kita kenal dengan warung atau kantin yang ada di sekolah. Nah, di kantin ini mungkin harus diperhatikan oleh sekolah mungkin dari segi higienis, dari segi keseimbangan, bergizi, dan harganya terjangkau bagi siswa yang akan membelinya. Jadi kantin ini harus memperhatikan beberapa hal yang urgent untuk kesehatan siswa. Nah, selanjutnya adalah sarana ibadah. Layanan khusus yang kelima itu sarana ibadah. Nah, sarana ibadah ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti musalah. Di sekolah tersebut dibuatkan seperti musalah kecil untuk siswa-siswa tersebut melakukan ibadahnya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah asrama. Nah, bagi siswa yang memiliki tempat tinggal jauh, nanti ada salah satu sekolah, yaitu ada beberapa sekolah menyediakan asrama untuk siswa tersebut. Misalkan asrama itu ada asrama putri, asrama putra. Nah, paling banyak mungkin digunakan dalam pesantren ya. Nah, dan yang ketujuh, sarana yang ketujuh adalah koperasi. Nah, koperasi ini ruang lingkupnya itu tentang keuangan. Nah, di sini siswa diajak untuk berwirausaha. Jadi di sini tujuannya itu mendidik siswa untuk berwirausaha. Nah, nantinya bisa menjadi entrepreneur, maupun wanita entrepreneur ataupun yang lain-lainnya. Nah, jadi koperasi sekolah ini berkaitan dengan keuangan, mengatur keuangan, manajemen keuangan, bagaimana cara mendapatkan uang. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan keuangan, koperasi ya. Nah, yang kedelapan adalah transportasi. Nah, transportasi ini biasanya berdasarkan pemahaman saya ya, pernah saya lihat di SMP atau di SD atau di TK disediakan transportasi agar siswa tersebut tidak susah dalam mencari transportasi untuk pergi ke sekolah, dan agar peristiwa pergi ke sekolahnya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan. Nah, biasanya di TK diberikan satu mobil transportasi, dijemput anak-anaknya ke sekolah, ke rumah masing-masing. Nah, nanti pulang sekolah nanti diantar lagi. Itulah gunanya transportasi untuk memperlancar perjalanan siswa ke sekolah. Nah, setelah kita mengetahui ada berapa ya layanan khusus di sekolah, yang tadi ada perpustakaan, laboratorium, UKS, kafeteria, sarana ibadah, asrama, koperasi, transportasi. Nah, itulah merupakan layanan-layanan khusus yang diberikan sekolah untuk tujuan utamanya untuk memperlancar dan mempermudah perjalanan proses belajar mengajar, dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini guru sangat berperan dalam administrasi layanan khusus ini. Nah, peran guru salah satunya dalam asrama ya. Nah, guru di sini berperan sebagai pengurus asrama atau pembina asrama. Nah, di sini guru mengelola siswa atau santri yang ada di asrama tersebut. Nah, dari pokoknya intinya dalam asrama tersebut yang mengurus adalah guru. Nah, jika dia berperan sebagai pengurus atau pembina di asrama tersebut. Nah, mungkin itu ya beberapa layanan khusus yang diberikan oleh sekolah. Mungkin layanan khusus ini sangat bermanfaat bagi sekolah maupun guru maupun siswanya. Nah, karena layanan khusus ini merupakan pendukung atau dukungan yang pendukung dari berjalannya atau lancarnya proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di sekolah, sehingga tujuannya bisa tercapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga akan
antar kita tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat mengambil hikmah yang ada pada materi-materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga juga bermanfaat untuk saya sendiri ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.